Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Teman-teman, kembali aku menyapa teman-teman di sana dengan kegiatan aku sehari-hari. Dan kali ini seperti biasa ya, kalau malamnya itu ada acara bola, biasanya tuh paginya udah yang berantakan kayak gini. Jadi hari ini mau sekalian beberes ya teman-teman, bersih-bersih juga di area ruang TV khususnya. Tuh banyak kabel segala macam, karena biasanya tuh kalau ada acara bola gitu, nonton bola, ini tuh apa sih, saluran-saluran TV-nya itu loh yang dari TV disalurin ke sound system lah apa, biar lebih seru katanya, kata suami aku. Oke teman-teman, sembari beberes, di sini menuju akhir tahun, aku mau berbagi tips pengalaman yang aku alami sendiri ya tentang cara mengelola keuangan rumah tangga versi penghasilan kecil seperti aku. Jadi di sini aku akan bahas temanya, yaitu aturan hemat ini bikin kita berhasil dalam atur keuangan rumah tangga. Nah, banyak sekali tips maupun cara-cara berhemat yang disuguhkan di luar sana, terutama untuk cara berhemat ibu rumah tangga atau keuangan rumah tangga. Namun kadang-kadang kita suka lupa dan lalai dengan 5 hal ini karena dianggap sepele ya. Kadang-kadang pokok pembahasan cara hidup hemat ataupun hemat keuangan rumah tangga hanya berpacu pada tujuan aja gitu, tujuan berhematnya segala macam. Nah, aku punya 5 aturan hemat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pastinya akan membuat keuangan kita menjadi lebih nyaman dan otomatis kita tuh bisa berhemat secara tidak disadari gitu ya. Dari yang pertama yaitu kenali kebutuhan kita atau kenali kebutuhan kamu, karena setiap orang itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Bahkan pada satu orang dan juga orang lain, atau individu satu dan individu orang lain yang memiliki penghasilan yang sama, terus anggota keluarga yang sama juga kadang-kadang berbeda, karena kondisinya itu berbeda-beda ya teman-teman. Makanya tuh kadang-kadang untuk budgeting pun tidak bisa diseragamkan sama persis. Jadi mungkin nih ada yang kebutuhannya kayak aku nih, dalam sebulan baru 2 anggota keluarga kebutuhan berasnya 10 kilo, tapi mungkin ada yang mungkin cuma 5 kilo atau 6 kilo, itu tergantung kondisinya masing-masing. Mungkin yang habis berasnya lebih banyak untuk beberapa acara tertentu sering mengadakan entah itu berbagi makanan kepada keluarga atau saudara gitu ya. Jadi tidak bisa dijadikan patokan, misalnya nih, aku di rumah cuma berdua, habisnya cuma sekian kilo, kok dia lebih banyak? Ya mungkin kan kita tidak tahu ya, untuk orang lain seneng bikin acara-acara makan-makan bareng keluarga, atau misalnya nih kalau lagi ngunjungin orang tua maupun keluarga gitu suka bawa-bawa makanan gitu kan. Jadi tidak harus sama ya teman-teman, yang penting tuh cara berhematnya bisa diamati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita tuh di sini saling berbagi dan juga bertukar pengalaman teman-teman sangat bermanfaat buat aku, dan aku juga berharap pengalaman aku juga bisa diambil manfaatnya. Aturan hemat yang kedua yaitu sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Jadi kalau misalnya nih ada beberapa orang yang dalam pengaturan keuangannya, misalnya untuk pos budget belanja bulanan dilakukan sebulan sekali, tapi ada juga yang dilakukan sehabisnya barang habis di rumah, atau misal seminggu sekali seperti aku. Jadi disesuaikan dengan kenyamanan. Kalau aku sendiri memang faktor utamanya supaya aku lebih tupoksi gitu ya, to point gitu. Kalau mau belanja tuh memang bener-bener barang yang habis, jadi aku budgetin juga. Terus juga sebagai ajang rekreasi ya, kadang-kadang tuh kita sebagai ibu rumah tangga jenuh di rumah terus, jadi kalau belanja bulanannya dibikin seminggu sekali tuh agak refresh gitu ya. Lalu juga ada beberapa orang yang menerapkan sistem belanja sehabisnya barang di rumah. Nah ini juga lebih efektif banget karena benar-benar bisa sesuai budget gitu ya, tidak melebar kemana-mana. Aturan hemat yang ketiga yaitu upayakan cukup dulu baru mikir untuk menabung. Jadi prioritas utama dalam keuangan rumah tangga yang harus kita targetkan adalah cukup dalam 1 bulan. Artinya pemasukan yang masuk itu bisa mencukupi kebutuhan selama 1 bulan. Jadi berimbang gitu ya budgetnya. Nah kalau udah bisa dilakukan nih, cukup, tidak over budget, tidak minus dalam 1 bulannya, baru bisa ditingkatin dengan upaya penghematan di beberapa pos budget tertentu. Contohnya penghematan di
pos budget skincare. Kalau yang biasa menganggarkan skincare yang terlalu banyak nih tiap bulannya, atau anggaran jajan, atau anggaran belanja bulanan, atau penghematan tagihan listrik yang tadinya mungkin jor-joran, jadi udah deh dihemat-hemat aja gitu pakainya. Charger itu jangan sampai dicolok terus gitu ya, jadi ada waktu chargernya. Terus juga untuk beberapa elektronik rumah tangga yang udah nggak kepake harus dicabut, kayak misal colokan TV, terus kipas angin, dan terutama tuh yang seringnya tuh charger HP ya, suka lupa. Jadi sedikit demi sedikit bisa ditingkatkan ya proses dalam budgetingnya, dari yang tadinya over budget menjadi cukup, lalu bisa menabung. Lalu aturan yang keempat yaitu lakukan proses step by step dari budgeting yang kita lakukan. Kadang-kadang orang suka ngeluh katanya gagal budgeting karena tidak bisa menabung dari sisa-sisa anggaran budgetingnya. Selalu mengeluh bahwa bulan ini aku over budget mbak, bulan ini tuh aku minus. Nah teman-teman, kita harus patut sadari ya bahwa setiap bulan pasti kebutuhan atau pengeluaran itu berbeda-beda. Jadi meskipun anggarannya sama, terus juga ada beberapa pos budget pokok yang kita anggarkan tiap bulannya, ada tagihan dasar juga, tapi tetap aja dalam satu bulan itu tetap pengeluarannya berbeda-beda. Jadi nikmati ya teman-teman. Kalau kita pengen proses budgeting yang berhasil, harus kita sadari bahwa proses budgeting itu dimulai dari memperbaiki budgeting atau keuangan rumah tangga yang minus dan over budget, menuju satu step utama, yaitu kalau misalnya minusnya banyak, usahakan minusnya tuh dikurangi gitu ya. Jadi semakin bulan tuh minusnya tuh yang tadinya mungkin 10 jadi 9, 8 dan seterusnya. Nah kalau udah bisa mengurangi minus dalam keuangan rumah tangga, lanjut diseimbangkan ya antara budget yang masuk dengan budget pengeluaran. Jadi utamakan budget yang benar-benar pokok, yang benar-benar kita butuhin, kesampingkan dulu keinginan, supaya keuangan kita itu menjadi surplus ya, dan tidak minus, berimbang. Nah kalau udah bisa seimbang nih dalam setiap bulannya antara pengeluaran dan pemasukan, kita tingkatin nih dari menabung sisa-sisa anggaran sedikit demi sedikit. Kan upaya menghemat ini cukup berat ya dilakukan, ini butuh effort. Aku juga dulu bener-bener step by step gitu melakukannya. Jadi kalau udah bisa menikmati prosesnya itu akan sangat menyenangkan. Yang sebulannya hanya bisa sisa 50.000, 70.000, tapi udah seneng banget, udah cukup aja, nggak ada sisanya tuh seneng banget. Nah baru dari situ bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit sisa anggaran untuk ditabung. Baru kita naikin nih, dari penghasilan kita ambil berapa persen untuk ditabung di awal sebagai tabungan wajib ya. Jadi disisihkan bukan disisakan. Aturan yang kelima yaitu jangan kecewa atau marah pada diri sendiri jika pada bulan ini budgeting kita itu gagal. Misalnya over budget, misalnya kurang, minus, itu jangan sampai ya teman-teman. Karena keadaan di setiap bulan itu pasti berbeda-beda, terutama untuk pengeluaran tidak terduga. Kadang-kadang tuh banyak acara sosial, banyak sumbangan, terus juga banyak pengeluaran yang emergency gitu ya. Jadi jangan salahin diri sendiri. Aku pun masih sering kadang-kadang over budget kalau misal pengeluarannya banyak gitu. Jadi nikmatin aja, kita boleh tandain tuh pada bulan-bulan ini, misal bulan September, November, atau bulan apalah yang menurut teman-teman memang pengeluarannya agak sedikit bengkak nih, kita bisa tandain untuk evaluasi dan pengingat diri atau reminder di tahun berikutnya. Tujuan ditandain bulan-bulan yang pengeluarannya banyak ini supaya pada tahun berikutnya kita bisa lebih siap untuk menyiapkan dana ekstra yang lebih banyak untuk pos budget pengeluaran tidak terduga. Jadi setidaknya ada jaga-jaga dan tidak terlalu kaget gitu ya teman-teman. Aku pun mulai menerapkan ini dari 2 tahun ke belakang. Aku selalu tandain tuh kayak bulan Juni, Juli, September itu pasti kayak bulan-bulan yang menurut aku tuh zong banget. Jadinya aku anggarin lebih di situ supaya tuh tidak terlalu kaget. Nah teman-teman, itu dia ya 5 aturan hemat bikin keuangan kita jauh lebih berhasil. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bahwa budgeting itu berproses. Nah teman-teman, ini dilanjut, aku nemenin suami buat acara rewang di saudaranya. Kita pakai pickup ya, karena kadang tuh kalau rewang suka kayak bawa-bawa atau disuruh ambil barang ini barang itu gitu. Jadi ini siang hari izin sebentar, tapi nggak lama sih, kayak buat hadir aja gitu, absen, bantu-bantu yang sekiranya bisa aja ya teman-teman.
Nah, kalau rewang-rewang di tempat saudara ada acara atau hajat besar kan biasanya juga butuh budget untuk dana darurat pada bulan ini ya, dipakai untuk entah itu sokongan atau nyumbang gitu. Nah, itu juga bisa kita anggarin ya, atau kita sisihkan tuh di setiap bulannya supaya kita nggak perlu cari tambahan dana ekstra di luar karena zaman sekarang lagi sulit untuk nambah penghasilan tambahan. Dan setelah rewang sebentar, aku nggak shoot ya di sini. Aku lagi refreshing sebentar, makan terus juga sambil ini nih liatin ikan karena rumah makannya ada kolamnya di sekelilingnya. Melipir kayak gini di tempat sederhana, terus sebentar aja tuh udah bikin kayak ngecharge energi, apalagi bareng suami ya. Jadinya kan sekalian quality time. Makin dewasa gitu ya, refreshing dan quality time-nya tuh makin sederhana. Jalan bareng aja udah seneng gitu ya, makan bareng aja di luar tuh udah berasa kayak ya happy lah, nggak perlu yang terlalu mewah-mewah, yang penting urusan keuangan rumah tangga itu bisa cukup, nggak ada permasalahan keuangan yang kompleks yang menerpa, itu udah alhamdulillah banget. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.